Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah cara penggunaan email. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara menggunakan email, fitur-fitur yang ada di email tersebut. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, menggunakan email. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur yang terdapat pada web atau aplikasi yang ada di email dan cara menggunakannya. Nah, pertama-tama kita buka dulu browser kita seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Nah, di addressnya itu kita masukkan situsnya. Contohnya sekarang kita ingin menggunakan email yang Gmail ya dari Google. Nah, kita buat situ gmail.com. Setelah itu kalian enter. Nah, dia awal-awalnya akan meminta email kita dan password kita jika kita sudah memiliki email. Nah, jika belum, kita disuruhnya untuk mendaftarkan dulu, masukkan alamat informasi-informasi seperti nama, terus umur dan lain-lain. Nah, setelah kita masuk akan muncullah tampilan Gmail kita. Nah, kalian bisa lihat di gambar tersebut. Beginilah tampilan dari Gmail. Nah, di situ ada menu-menu, Compose, nanti akan saya jelaskan menu-menu yang ada di sini. Nah, ada juga yang di atas tuh Search Mail. Nah, Search Mail itu ketika kita ingin mencari email dari seseorang, misalnya dari si ini, nah kita bisa juga mencarinya lewat box tersebut. Nah, oke. Nah, lalu kita masuk ke menu. Nah, di menunya ini kita bisa lihat pada gambar, ada dua gambar. Nah, kita bahas dulu yang gambar pertama itu ada tanda tambah yang berwarna-warna, lalu ada tulisannya Compose. Nah, itu biasanya digunakan untuk ketika kita ingin membuat email baru. Nah, nanti akan saya jelaskan juga itu secara khusus. Nah, di bawah itu ada inbox. Nah, inbox merupakan tempat kotak masuk lah, ibarat kotak masuk di Gmail kita atau di email kita yang dari kiriman orang-orang yang ingin mengirim email ke kita. Jadi ketika banyak orang yang ingin mengirim email seperti dari teman, dari saudara atau dari lainnya, dari guru, nah dia akan masuk ke inbox ini. Nah, itu dia. Selanjutnya ada started ini artinya adalah yang kita tandai atau yang kita bintang. Jadi dia misalnya email ini penting, nah bisa kita tandai bintang, atau email ini sangat berguna lah. Jadi dia akan nampak sendiri di bagian star ini. Oke, selanjutnya ada snooze. Nah, kalau snooze ini fungsinya adalah menunda email masuk di inbox kita. Di misal kita sering dikirim email oleh contohnya Tokopedia atau Facebook kan. Nah, kita ingin supaya menunda email ini masuk ke inbox kita. Misalnya tidak usah masukkan dulu sampai besok, baru kita snooze. Nanti baru besok dia akan masuk lagi ke tempat kita, ke inbox kita. Lalu ada send. Nah, di send ini kita bisa melihat email apa-apa saja yang telah kita kirim ke email orang lain. Nah, jadi misalnya kalian sudah ada mengirim email ke teman atau ke guru, nah kalian bisa lihat apa sih yang sudah aku kirim selama ini di Gmail. Nah, kalian bisa lihat di menu send tersebut. Draft. Nah, draft ini biasanya tempat email-email yang ibaratnya tidak jadi kita kirim. Nah, misalnya kita udah buat email tapi belum kita kirim atau belum kita hapus, nah dia akan tersimpan di draft ini. Jadi jika kita sedang mau ngirim email ke guru tapi misalnya mati lampu atau tertutup kan, nah dia akan tersimpan di draft tersebut. Selanjutnya ada important. Nah, di bagian ini biasanya tempat email-email yang penting. Nah, seperti itu. Bagian ada chat, itu biasanya dia akan mengarahkan kita ke Hangout. Ya, berbeda lagi tambah aplikasi yang lain lah ibaratnya jika kita ingin chat. Lalu ada schedule. Nah, schedule ini seperti kita ingin mengirim tapi kita schedulekan misal besok jam 9 emailnya baru dikirim. Nah, seperti itu. All mail. Nah, jadi ini kita bisa lihat semua email yang ada di inbox kita atau Gmail kita. Kadang di Gmail dia akan membeda-bedakan, ada yang dari sponsor, ibaratnya yang email iklan, ada email yang
yang pribadi atau yang tertuju langsung ke kita. Nah, seperti itu dia. Spam. Nah, spam ini biasanya email yang dikirim ke kita, cuma itu dibaca oleh Gmailnya atau emailnya itu sebagai spam atau ya tahulah spam, seperti email yang tidak penting atau cuma email yang mengganggu. Nah, jadi biasanya kalau di spam ini adalah termasuk email-email yang tidak penting atau yang mengganggu kita. Nah, di situ dia diletakkan. Trust. Nah, ini di mana tempat kita, misalnya kita menghapus inbox atau menghapus sesuatu kan, dia akan masuk ke sini. Jadi ketika kita menghapus sesuatu email yang ada di inbox kita, dia tidak langsung hilang, dia akan masuk ke folder trust tersebut. Lalu ada kategori, biasanya bisa kita custom kategorinya dari manage label. Oke. Dan juga ada di bagian di gambar pertama paling bawah itu ada new meeting, itu dia terhubung ke Google Meet ya. Nah, itu sama seperti aplikasi Zoom tapi dari Google. Nah, kita bisa juga membuka room meet atau join meeting dari Gmail ini. Nah, selanjutnya ada compose. Nah, di compose inilah tempat kita ingin membuat email atau mengirim pesan atau membuat pesan baru, new message. Nah, di bagian pertama ada recipients, itu artinya yang menerima email kita. Nah, misal Sir ingin mengirim email ke arianto@gmail.com. Nah, jadi Sir mau mengirimnya ke sana dengan subjek alamat rumah saya. Nah, baru di bawahnya ini kita klik, lalu kita buat isi email kita. Contohnya nih, halo Mr. Benny, misalnya namanya Mr. Benny Arianto kan. Nah, saya Ari dari Jakarta. Nah, berikut, tunggu, sepertinya Sir salah buat contoh, tapi itulah contohnya. Nah, berikut merupakan alamat rumah saya yang ada di Jakarta. Nah, ini nama alamatnya Jalan Sudirman nomor 188. Lalu terima kasih. Nah, setelah kita isinya ini isinya agak terbalik ya namanya. Atau Mr. Ari, saya Benny dari Jakarta, atau ya seperti itu. Nah, setelah kita buat isinya, pastikan penerimanya sudah terisi, subjeknya juga. Lalu kita klik send yang biru itu. Nah, otomatis langsung masuk ke si penerima. Si penerima itu adalah arianto@gmail.com. Nah, selanjutnya, pasti ada juga fitur-fitur yang di samping send itu yang ada itu adalah formatting option. Di situ kita bisa undo atau kembali, misalnya kita ada salah ketik atau salah menghapus, bisa kita undo atau redo atau kita majukan. Nah, sans serif ini adalah format penulisannya, bisa kita pilih format sans serif, Times New Roman dan lain-lain. Yang sebelahnya itu adalah membesar atau memilih ukuran fontnya, mau besar dia, mau kecil. Yang sebelah yang B itu ada bold, menebalkan. Yang I itu memiringkan, italic. U itu underline. Yang A itu samping underline itu ada text color, jadi bisa kita kasih warna. Yang sampingnya lagi adalah alik. Nah, itu seperti rata tengah. Kita mau buat email kita rata tengah atau rata kiri atau dia rata kanan. Nah, seperti itu. Sampingnya adalah numbering list. Nah, di situ kita buat kayak memberikan nomor 1, ini nomor 2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini adalah sambungan dari yang fitur selanjutnya. Nah, yang sampingnya lagi itu adalah attach file. Nah, seperti ini adalah tempat kita ingin memasukkan suatu file. Nah, misal kita ingin mengirim file gambar, atau mau mengirim file musik, atau ingin kita mengirim file film atau video kepada teman kita, saudara kita, atau siapa saja. Nah, kita bisa melampirkannya atas file ini di bagian yang gambar seperti itu, yang ada tanda panahnya. Nah, kita klik itu, lalu kita bisa pilih file yang ingin kita sisipkan. Nah, seperti itu. Di sampingnya ada insert link. Nah, insert link ini biasanya untuk memasukkan link. Misal kita ingin masukkan link YouTube bisa, atau link website lain, link Tokopedia atau apa. Nah, bisa kita menggunakan fitur insert link tersebut. Nah, selanjutnya ada emoji. Kalau misalnya kita ingin kirim emoji, tinggal kita pilih.
Nah, maka ada emot yang ada di email kita. Yang selanjutnya ada insert file using Google Drive. Nah, jadi dia menyisipkan file tapi yang ada di Google Drive kita. Nih contohnya Google Drive Mister. Ini kan hasil dari kuis. Nanti kita klik yang mana file yang ingin kita kirim, kita klik lalu kita insert, lalu kita pilih send, maka file itu akan diteruskan ke email si penerima. Nah, yang gambar sampingnya itu adalah insert foto. Nah, tapi foto yang ada di yang ada di Google Drive kita. Jadi ibarat Google Foto lah. Jadi ketika kita ada mengupload gambar di Google Foto atau Google Drive, nah dia bisa kita ambil di sini. Nah, kalian bisa juga upload. Itu ada album, ada upload, bisa upload langsung juga boleh. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada confidential mode. Nah, ini adalah recipients won't have the option to forward, copy, print, or download this email. Jadi dia tidak bisa meneruskan ke orang lain. Misal saya dapat email, bisa saya teruskan juga ke misalnya ke guru lain. Nah, itu adalah fitur dari forward. Copy juga tidak bisa kita copy, tidak bisa kita print, atau tidak bisa kita download. Nah, itu dia confidential mode. Nah, yang ini adalah signature, jadi ibaratnya memberikan tanda tangan. Nah, nanti akan diarahkannya ke option settingan. Nah, di situ kita masukkan tanda tangannya. Oke, sekian dulu materi kita tentang cara penggunaan email. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye bye.